Sahabat, ada masuk itu sebenarnya yang seperti apa itu ada mizan, ada sebagai pertimbangan. Al mizanu ta pertimbangan asani kang kaping pindho iku i'tibaru qawaidil aimati, milang-milang kanthi milang-milang pira-pira qaidah pira-pira imam wasalafil umati lan pira-pira qaidah pira-pira qaidah umat kang wis kliwat, para imam-imam kang wis kliwat. Al-amilina sifat salaful ummah, yaitu para umat-umat pendahulu sing al-amilina kang padha ngamalake kabeh bitoriki sunnati kelawan dalan kesunahan utawa dalane sunnah. Fama khalafaha fama mengkotai barang silaima khalafa kang nulayani apa maha ing qawaid bikulli wajhin kelawan saben-saben wajah saben-saben dalan fala ibrata mengkorano pamilang-milang iku maujud bihi kelawan ma wa mau te barang wafaqo kang metui utawa nocoki apa ya ma muwafaqah nocoki apa ya ma usulahum ing pira-pira dasare qawaid pira-pira dasare kaidah para imam para salaf soleh, para salaful ummah, fahuwa mongkotai ma iku hakun perkara kang hak, wa ini ikhtalafu lan senajan podo persulayan sapa a'immah wa salaful ummah fihi ing dalem ma far'an ing dalem arah-arah pang-pangane wa aslan lan arah-arah dasare. Fakulun mengkotai sekabehane iku yatsba'u manut apa ya kulun aslahu ing dasare kulin wa dalilihi wa dalilahu lan dalile kulin. Waqad waqa'a lan teman-teman wis terjadi wis tumibo min qawaidihim saking pira-pira kaidahe a'immah wa salaful ummah apa annama sakni barang amila kang ngamalaki kang nglakoni bi kelawan wasapa as-salafu golongan salaf utawa salafus saleh wa tabi'alan manut hum ing salaf sapa al-khalafu golongan khalaf kaum sing sak mburine salaf iku layasihu ora sah apa yakuna yen toh ana apa mau iku bid'atan aran bid'ah wala mazmuman lan ora sah apa aran mazmum den cela wama utai barang taroku kang padha ninggalake sapa a'immah wa salaf hu ing ma bikuli wajhin kelawan saben-saben wajah sifate kuli wajhin wa dihin kang pertelo iku layasihu ora sah apa yakuna ento ana apa ya ma ana iku sunnatan aran sunnah wala mahmudan lan ora aran perkara kang den puji wa ma utai barang asbatu kang padha netepake sapa a'immah wa salaful ummah netepake aslahu ing asalema dasarema walam yarid lan ora berlaku ora kelakuan hum saking a'immah apa fi'luhu nglakoni ma faqala mung ngendika sapa Malikun Imam Malik wa bid'ah hiya bid'atun ayya bid'atun iku bid'atun aran bid'ah li annahum krana sunne a'immah wa salaful ummah iku lam yatruku ora padha ninggal sapa ya a'immah wasalaful ummahu ing ma illa li amrin kejaba krana alai perkara indahum kang tetep ing dalem mungguhe utawa ing dalem panemune mungguhe a'immah fihi ing dalem ma wa qala ndiku sapa Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ana apa ya ma asbatu aslahu
Orang iku bid'atin aran bid'ah wa ilam ya'malan selajan orang nglakoni bi kelawan ma sapa as-salafu ulama salaf li'anna tarkahum kronos tinggali as-salaf utawa a'immah mau lil amali marang ngamalake bi kelawan ma iku kot yakunu terkadang ana apa tarkahum apa tarkuhum ana iku li udhrin krana ana udhur koma kang jumeneng apa ya udhur bihim kelawan a'immah wassalafu ummah fil waktu dalam waktu awlima untuk alasan untuk krono barang wa kang utahe iku afdalu luweh utama minhu sangking ma asbatu wal ahkamu taibibra hukum iku ma'khudatun kang dialap minas syari'i sangking wong kang nglakokake syariat iku Gusti Kanjeng Nabi waktu asbatalan teman-teman netepake apa syari' huing ma waktalafu lan padha persulayan sapa a'immah aidon halim-halih fima ing dalam barang selemalam yarid kang ora tumeka utawa ora berlaku lahu katema minas sunnati sangking sunnah apa mu'aridun perkara kang perlawanan atau bertentangan wala syubhatun lan perkara kang serupa setengah memper bid'ah setengah memper sunnah itu dia ada kesyubhatan antara iki termasuk bid'ah apa iki sunnah. Faqala menguntiku Malikun Imam Malik tentang masalah malam yarid lahu minas sunnah ma'aridun wala subhatun mau intiku Imam Malik iku bid'atun bid'ah wa qala intiku subha Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ana apa ya ma lam yarid lahu minas sunnah ma'aridun wala subha ora ana iku bid'atin bid'ah. Jadi dari asalnya saja memang bid'ah bid'ah itu ada atau punya potensi menjadi satu bahan perdebatan, bahan pertentangan dari kalangan ulama-ulama. Jadi sejak awalnya saja kan Imam Malik dan Imam Syafi'i antara guru dan murid itu pun berbeda pendapat ya, tentang masalah penentuan bid'ah dari hal-hal yang telah tadi disebutkan itu. Jadi memang ada perbedaan biasanya berangkat dari sudut pandang. Wastanadalan li hadisin ma taraktuhu wastanadalan nyandaraki sapa Imam Syafi'i ya, beliau menyandarkan alasan beliau mengatakan tidak termasuk bid'ah li hadisin krono ono suci hadis rupane hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun mau ta perkara taraktu kang ninggal sapa ing ma lakum karo kaduwene sira kabeh fahuwa mongko ma taraktu iku afun den ngapura ma'fun anhu. Kala ngendika sapa Imam Syafi'i kala ngendika sapa Zaruk wa ala hadza lan iku tetep ing atase ikilah dawuh ma taraktuhu lakum fa huwa afun ikhtilafuhum utawi persulayane atau perbedaan pendapat antarané para ulama ikhtilafuhum perbedaane para ulama fi darbil idarati dalam darbil idarah iku mendirikan jamaah mendirikan jam'iyah memberlakukan sistem birokrasi ya. Jadi nek carane kamu idarah itu ana sing manoni organisasi, ana sing manoni birokrasi idarah. Jadi setengah saking di antara sing diperdebatkan adalah tentang darbul idarah,
dengan sebuah jamiah. Wa dzikri lan zikir bil jahri kelawan seru, wal jam'i lan kelawan kumpul wong akeh. Zikir bareng-bareng tahlilan itu menjadi bagian bahan perdebatan itu. Ono sing ngandake bid'ah, ono sing ngandake itu ndak bid'ah. Wal du'a ilan doa, ai doa bil jahri atau wal jam'i. Il warada krono tumeka fil hadis ing dalam hadis apa targhibu demenake fihi ing dalam darbil idarah ila akhiriha al madkur min darbil idarah wa dzikri bil jahr walam yarid lawan tumeka ani salafi saking ulama salaf apa fi'luhu agawe ma utawa agawe apa niki al madkur min darbil idarah ila akhiriha. Sumakulu qailin monggo keri-keri tawi saben-saben wong kang ngendikan iku layakunu. Sumakulu qailin niki memang kitab spesial ya. Beliau Bagi Hasim ngono ngarange singkat-singkat kan beliau paham. Lah sing maca jadi bahasanya singkat-singkat. Sumakulu qailin monggo kudu saben-saben kang ngendikake wong sing ngendikake bahwa ini tidak bid'ah atau sebagian mengatakan ini bid'ah. Iku layakunu sing ngendikake ora bid'ah iku layakunu ora ono sapa kulu qail. Ora niku mubtadi'an wong ahli bid'ah. Indal qaili ing dalem mungguhi wong sing ngendikan. Jadi, lah orang yang mengatakan bahwa ini tidak bid'ah dengan dasar-dasar tadi, ya berarti orang itu bukan ahli bid'ah. Ya. Cara mungguhi wong sing ngendika iki bukan ahli bid'ah, wong dasarnya memang dia berpendapat itu bukan bid'ah. Bi muqabilihi lawan perbandingane kulli qail utawa muqabalai utawa kebalikane kulli qabil li hukmihi marang hukumi kulli qail. Bima kelan barang ada kang nekake ing kulli qail ilahi maring ma apa sing nekake ijtihadi kulli qail alladzi kang silati la ya juzu kang ora wenang apa ta'addihi mbrentei alladzi wala yasihu lan ora sah lahu kaduwene alladzi apa al-qaulu keterangan untuk pengendikan dibudlani muqabilihi kelawan batale pembandingi alladzi liqiyami syubhatihi hanya karena alasan krono jumenengi subhate utawa serupane alladzi. Walau kil lamun den ngendikake bidzalika kelawan mengkono-mengkono butlan muqabili la adda mongko yakti nekake apa ya zalik ila tabdi'il ummati marang bid'ah ke umat kuliah sakabehane umat. Waqat arafa iki ditekan kisah meno, Pak. Waqat urifa lan teman-teman den kawruh apa ana hukmallahi sak temene hukume Allah taala yang subhanallah fi mujtahidil furu'in dalam wong kang ijtihad pira-pira urusan pang-pangan pira-pira urusan furu' iku ma barang ada kang nekake hu ing mujtahid ilaihi maring ma apa sing nekake ijtihaduhu ijtihade mujtahid sawa ungkulna iku padha uga ento ngendika sapa kita al musib wahidun aw ta'addidun. Al musib utawi wong sing ngenani bener iku wahidun siji aw ta'addidun utawa wilangan. Artinya pun dari ijtihad itu ketika terjadi perselisihan dengan dasar ijtihad, produk ijtihad itu kalau ada perselisihan itu bisa jadi yang benar itu sebenarnya hanya satu atau mungkin juga muta'addid berbilang, artinya orang siji tok sing bener. Ya kotoran teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ini salah
salah satu peristiwa ya. La yusallianat ojo temen sholat sopadun wong suci ala asro ing sholat asar illa fi Bani Quraidah kejaba ing dalem Bani Quraidah. Bani Quraidah iki daerah Bani Quraidah, wilayah Bani Quraidah. Fa'adrakahum mongko kere-kere nemokake, fa'adraka mongko nemokake hum ing sahabat apa al asru mongso asar fitorikin dalam dalan. Faqala mongko sahabatuhum setengah sahabat umirna bil ujlah, umirna dan perintah sapa ingsun bil ujlati kelawan segera. Salat itu kan afdhalus shalah awal waqtiha gitu. Iki kita harus segera salat. Wasallu lan padha salat sapa ba'duhum fitorikin dalam dalan. Padahal durung tekan Bani Quraidah salat dhisik. Wa qala niku sapa akharuna sebagian sahabat utawa sahabat kang weneh-weneh kabeh umirna diperintah sapa ingsun bisolati kelawan salat hunaka ing dalam kono-kono panggonan Bani Quraidah. Wah, jadi ini sebagai contoh salah satu bahan perdebatan antara sahabat podo-podo nampa perintah Kanjeng Nabi kabeh. Perintah yo jelas ndak dua, hanya satu perintah, tapi prakteknya terjadi dua macam. Sing siji salat ning dalan, sing siji salat yo kudu ning Bani Quraidah. Wong Kanjeng Nabi perintahe aja salat kecuali ning Bani Quraidah. Iki antara sahabat yang salat dahulu dengan salatnya yang pokoknya anut Kanjeng Nabi kudu ning Bani Quraidah, itu punya alasan sendiri-sendiri sing alasan ini diterima kabeh karo Kanjeng Nabi. Artinya alasannya tepat semua. Secara cuma alasannya satu alasan hanya berdasarkan tekstual. Nah, yang satu dengan adanya peran ijtihad. Cara memahaminya itu dengan peran ijtihad. Akhirnya nopo? Fa akharu sing kelompok sing ora wani salat kecuali ning Bani Quraidah sesuai pesan Kanjeng Nabi secara tekstual mau. Fa akharu mongko padha ngakhirake sapa ya akharun ai as-sholatal asra. Ai sholatal asr itu diakhirke salat asar sampai ning Bani Quraidah. Walam ya'ib lan ora nacat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahidin ngatasi wong suci minhum saking sahabat. Nah, tidak ada yang dicacat. Ora loro-lorone punya punya dasar pemikiran masing-masing. Fadalla mongko nuduhake bodalika mengkono-mengkono adamul apa kuwi ora onone nacat nuduhake ala sihatil amali ngatasi sae ngamalake bima kelawan barang fuhima kang den fahami apa ya minasyari'i sangking wong kang nglakokake syariat. Waduh mesti Kanjeng Nabi idalam yakun nalikane ora ana apa ya ora ana iku anhawan sangking nuruti kesenengane nafsu. Pun sakmenten mawon iki satu mizan ya. Jadi kalau kemarin bahwa Imam Zaluk menjelaskan bahwa untuk menentukan itu sesuatu bid'ah yang dinas sebagai dolalah atau itu tidak termasuk bid'ah atau bisa disebut bid'ah yang tidak dolalah, biasanya bid'ah hasanah, itu harus ada timbangan, harus ada pertimbangan. Yang pertama adalah pertimbangan yang lebih berdasarkan kepada nas. Nah, itu tadi mawazin yang pertama itu lebih berdasarkan pada nas ma'dhum syariah. Jadi memang dasar-dasar kebanyakan dasar-dasar dari syariatnya itu menjelaskan bahwa itu betul-betul satu amaliyah yang ada dasarnya sehingga tidak boleh dikatakan bid'ah. Jadi sesuatu yang ketika diamalkan itu betul-betul dasar-dasar syariatnya, baik secara nas Qur'ani atau nas nubuwah itu sudah jelas, ya sudah jelas tidak bisa dikatakan bid'ah. Nah, yang kedua artinya atau ya,
justru sesuatu itu sama sekali tidak ada dasarnya, bahkan mungkin bertentangan sekali dengan dasar-dasar syariat, baik nas, hadis maupun Al-Quran, maka berarti sudah jelas-jelas itu sesuatu yang batal atau yang disebut bid'ah dolalah. Jadi untuk mizan pertama, pertimbangan pertama adalah yang bersifat apa lebih pada pokok-pokok dasar nas ya, sehingga untuk sesuatu yang dianggap memang tidak berdasar sama sekali dengan syariat ya, itu sudah jelas-jelas fahuwa batilun dolalun, jelas tidak bisa dianggap sesuatu yang sunnah, harus sudah jelas-jelas. Atau kebalikannya, kok betul-betul sudah jelas bahwa itu mutlak ada dasarnya, tidak mungkin dikatakan sebagai hal yang bid'ah. Jadi lebih apa konkret ini yang pertama itu. Nah, ada juga ini masih pertimbangan pertama, ini saya mengulang ya. Jadi ada sesuatu yang amrul muhdas, itu sesuatu yang baru, itu memang ada dasar-dasar yang saling apa namanya, saling bertolak atau saling berlawanan, baik dari yang menganggap ini bid'ah juga punya dasar-dasar yang kuat, jadi ada tasabuh dalil. Yang menganggap ini tidak bid'ah juga punya dasar-dasar yang kuat, yang menganggap ini suatu yang bid'ah juga punya dasar-dasar yang kuat, ada dalil-dalil yang kuat. Nah, jadi wastawat fihil wujuh, bahkan cenderung seimbang dalil sing ngatakan bahwa itu bid'ah atau dalil mataniku ghairu bid'ah, itu seimbang, dalil kuat bareng. Nah, maka yang semacam itu fama tarajjaha min dzalik ya ruji'at ilai, maka yaitu dikembalikan kepada mana yang menurut dalil itu yang lebih arjah ya. Artinya ketika dalil yang lebih arjah, mungkin kesohihannya dalil dan sebagainya lebih arjah, ya berarti itu lebih unju. Misalnya lebih unju niki dalil yang paling lebih cocok, lebih apa ki, itu suatu bid'ah, ya berarti bid'ah. Kalau yang lebih cenderung unju atau unggul itu yang menerangkan bahwa itu bukan bid'ah, berarti ya bukan bid'ah itu, karena semua ada dalilnya. Ini pertimbangan yang pertama itu memang lebih cenderung disandarkan pada nas syariat. Nah, untuk yang pertimbangan yang kedua ini lebih berkembang lagi pada apa namanya, pertimbangan yang hanya mengandalkan kaidah-kaidah. Mungkin karena dari segi dalilnya tidak ada dalil sing soreh nas yang secara langsung, kemudian menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan atau sudah diamalkan oleh para imam-imam, para ulama-ulama besar, para a'immah, juga para salafus soleh yang betul-betul telah teruji dalam mengamalkan kesunahan. Jadi betul-betul wong sing soal ulama amilin, para ulama salaf itu sudah teruji sebagai orang-orang yang ahli sunnah, benar-benar mengamalkan sunnah. Itu menjadi satu pertimbangan ya. Kalau amaliyah tersebut ternyata meskipun sekilas kok koyo sesuatu yang amrul muhdas, sesuatu yang baru, tapi tidak menyalahi kaidah-kaidah dari para ulama-ulama, para imam, dan juga ada salafus soleh yang mengamalkannya meskipun dalil nasnya tidak ada yang soreh menjelaskan secara detail, atau bahkan mungkin tidak ada dalil sing secara langsung. Ini tidak bisa dikatakan sebagai yang bid'ah, tidak bisa ini. Yang semacam itu tidak bisa dikatakan bid'ah. La yasihu ayyakuna bid'atan wala madmumah, itu tidak boleh dikatakan suatu bid'ah, suatu yang tercela, tidak boleh. Nah, itu karena jelas secara kaidah-kaidah para imam sudah cocok semua, walaupun tidak ada dalil secara nas, tapi secara kaidah orang sing nyalai kaidah zaman biyen, bahkan para ulama amilin pun tidak bertentangan dengan para ulama-ulama yang ahli mengamalkan sunnah. Nah, kemudian kebalikannya, kalau memang itu
amrul muhdas, sesuatu yang baru itu jelas-jelas menyalahi atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya para ulama, para imam, ya, tidak ada tidak ada panutannya dari ulama al-amilin bitoriki sunnah, orang betul-betul telah mengamalkan sunnah, tidak ada yang menjalankan. Para salafus soleh tidak ada yang pernah melakukan, ya. Jadi secara kaidah juga tidak sesuai dengan kaidahnya para imam. Para salafus soleh, ulama-ulama yang soleh-soleh zaman dahulu pun tidak ada yang melakukan. Nah, maka ini juga tidak bisa, ini la yasu ayakuna sunatan wala mahmudan, tidak bisa dikatakan sunnah atau sesuatu yang terpuji, karena sudah jelas secara kaidah tidak ada yang sesuai. Para salafus soleh pun juga tidak ada yang melakukan. Jadi tidak ada sandarannya sama sekali untuk bisa dikatakan sebagai sunnah. Nah, sing mau kena jadi. Nah, terus ini yang mulai timbul ada sedikit perbedaan gini. Ma asbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu. Dasar-dasarnya ada, dan itu sudah ada yang menetap penetapan sebagai dasarnya itu ada, tapi para pendahulu, para imam itu tidak ada yang melakukan, tidak berlaku, tidak begitu dijalankan oleh para ulama salaf dulu. Nah, yang demikian itu kalau menurut Imam Malik itu bid'ah. Nah, jadi ini mulai ada sedikit, sudah mulai berkembang. Kalau tadi yang mizan pertama sudah jelas tuh, yang antara yang benar dan tidak, kemudian antara yang tasabuh bid'ah atau tidak, tapi sama-sama ada dalilnya, itu yang pertama, ya. Dan yang kedua kan hanya bersandar kaidah-kaidah, kemudian ada salah satu salafus soleh, orang-orang salaf dulu melakukan, itu pun tidak bisa dikatakan bid'ah. Atau kebalikannya, sama sekali tidak sesuai kaidah, salafus soleh juga tidak ada melakukan, ya itu jelas tidak bisa dikatakan sunnah. Dasarnya apa, wong ora ono sing dinut, kaidah juga tidak ada yang sesuai, ya. Nah, ini ya hampir mirip dengan yang kedua, tapi tingkatannya agak melebar mana. Lagi sing pertimbangan yang kedua, tapi sing sudah mulai masuk ke khilafiyah, itu adalah dasarnya ada, ketetapan dasarnya ada, tapi ulama-ulama, artinya ulama itu a'immah wa salaful ummah, itu tidak melakukan, tidak berlaku pada saat itu. Nah, menurut Imam Malik yang demikian itu termasuk bid'ah. Nah, karena li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fi. Karena mereka tidak mungkin meninggalkan itu kecuali ada sesuatu perkara itu sehingga dia tidak melakukan, menurut Imam Malik, ya. Jadi dimulai ada potensi itu karena di situ ada dasarnya sebenarnya, tetapi ulama tidak, jarang ada yang melakukan, sehingga Imam Malik itu bid'ah. Walaupun ada ketetapan dasar, tapi nyatanya ulama-ulama salaf tidak ada yang melakukan. Nah, itu menurut pertimbangan atau menurut ijtihad beliau juga salah satu imam kita. Kita jangan berarti wah itu bukan imam kita, enggak. Imam Malik itu bagian dari imam kita. Jadi imam ulama Jamiah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di Indonesia NU ini, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Syafi'i yang jelas kita sudah mengenalnya, itu semua itu masih dalam konteks imam kita semua. Dari salah satu yang kita ikuti itu masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi itu berbeda, ya. Imam Malik itu memang ora dilakoni, berarti kan menurut beliau ada sesuatu sehingga mereka tidak mau melakukan. Sehingga nek dilakoni ya bid'ah. Itu pendapatnya atau ijtihadnya Imam Malik. Tetapi menurut Imam Syafi'i itu tidak bid'ah. Karena alasan Imam Syafi'i, pertama ada ketetapan dasarnya. Yang kedua, sekalipun dulu para salafus soleh tidak berlaku, tidak ada yang mengamalkan, tapi bisa jadi karena pada saat itu ada udzur sehingga ulama-ulama tidak melakukannya, atau mungkin ada sesuatu lain yang lebih utama yang diamalkan sehingga itu tidak sempat diamalkan karena ada yang lebih
utama. Itu alasan Imam Syafi'i, sehingga itu tidak termasuk bid'ah menurut Imam Syafi'i. Jadi barutan awal itu bid'ah itu memang potensi berikhtilaf, potensi diperdebatkan, sehingga kita tidak boleh istilahnya sedikit-sedikit dianggap bid'ah kabeh. Itu salah satu adabnya salah orang-orang NU itu, kita istilahnya orang-orang yang mendalami fikih itu tidak gampang membid'ah-bid'ahkan, karena bisa jadi kalau kita runut, kita teliti, bisa jadi itu ada hal-hal yang menjadi dasar bahwa itu dilakukan. Bisa jadi itu memang ada salah satu salafus soleh yang pernah melakukan, bisa jadi. Artinya jangan mudah langsung dinas bid'ah kalau kita belum meneliti, ya. Kecuali sing soreh-soreh ya. Nanti juga ada pembagian ada bid'ah itu yang soreh, ada yang idhofiyah dan sebagainya nanti. Nah, ini belum sampai ke situ. Ya. Jadi menurut Imam Syafi'i sesuatu yang demikian itu tidak bid'ah, ya. Karena bisa jadi para salaf itu tidak melakukan karena adanya udzur atau ada sesuatu yang lebih utama sehingga tidak sempat melakukan yang ditinggalkan itu, ya. Kemudian juga ada beberapa perbedaan, ya, di dalam sesuatu yang di situ lam yarid lahu minas sunnah ma'aridun wala syubhatun, ya. Tidak ada pertentangan dalam hal tersebut dan juga tidak ada syubhah. Yang menurut Imam Malik itu waqtalafu aidan fi malam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wal syubhatun faqala Malik bid'atun, ya. Sesuatu yang di situ tidak ada nas-nas hadis yang mempertentangkannya atau yang syubhat yang menyerupainya tentang hadis itu, maka juga disebut bid'ah. Tetapi menurut Imam Syafi'i juga tidak bid'ah. Karena apa? Kalau tidak ada hadis yang menjelaskan, baik itu hanya sekedar secara keserupaan pun sama sekali tidak ada, itu menurut Imam Malik ya bid'ah lah. Dasarnya apa? Tidak ada yang dijadikan dasar penjelasan. Tetapi menurut Imam Syafi'i itu tidak bid'ah, karena sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu ma'fu. Ada hadis, cuma sekarang kalau kitab sidik tak golek iki hadis itu gelan hadis sekopo belum ketemu. Ora ahli internet itu digolek iki Gus Adib iki tugas. Itu yang jelas menurut Bagi Hashim itu adalah satu penggalan hadis matarukduhu lakum fahuwa afun. Apa yang kami tinggalkan untuk kamu sekalian yang artinya tidak sempat dilakukan atau tidak sempat dibahas pada saat itu, ya ma'fu. Jadi pada saat zaman Rasulullah belum dijelaskan ketentuan hukumnya barang itu sehingga terabaikan pada saat itu, maka ya ma'fun bagi kita. Ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Ada lagi yang menerangkan bahwa urusan duniamu itu kamu lebih tahu. Wa qala Ali hadza ikhtilafun wa ala hadza qala ndiko wa ala hadza ikhtilafuhum fi darbil idarah. Nah, di antara contoh-contoh yang dipertentangkan adalah membentuk satu organisasi, ya. Pemberlakuan tentang masalah birokrasi, tatanan pemerintahan secara birokrasi itu kan termasuk bid'ah. Itu mulai ono nyuwun sewu, ono gaji pemerintah tingkatan sekian ditoto, ada
penertiban birokrasi itu kan mulai Sayyidina Umar bin Khattab ya. Terus itu kalau dimaknani idaroh itu birokrasi. Ada yang maknani darbul idaroh ki membuat jamiyah, gawe jamiyah, mendirikan sebuah jamiyah. Itu menjadi satu perdebatan, pertentangan. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Zikir secara jamaah, doa bersama-sama, zikir bersama-sama rame-rame, bar sholat seru. Itu sebagian ada yang mengatakan itu ndak sunah itu. Ya mulane ana wong sing bar sholat ora wani zikir seru, ya kan? Nah, itu memang asalkan orang zikir seru itu beliau berdasarkan keilmuan, orang mung sekedar ingin bid'ah, ingin asal bidah ndak. Tapi dia memang mempelajarinya itu dari sudut kitab-kitab atau imam-imam yang memang tidak menganjurkan zikir seru, ya kita hargai itu. Nah, tapi kita zikir seru itu juga punya dasar banyak sekali. Artinya kisah-kisah Kanjeng Nabi istilahnya sampai ono melaku-melaku kali sahabat, ono wong zikir seru-seru. Nah, jarane sahabat Pak di parani Kanjeng Nabi, biarkan saja, ya, biarkan saja. Bahkan ada hadis itu aksiru zikra hatta yaqulu majnunun hatta yaquluna hatta yaqula apa hatta yaqulu nune dibuat ono hatane hatta yaqulu majnunun. Ono hadis iku pendek. Artinya ini, perbanyaklah zikir sehingga orang-orang Yahudi itu sampai mengatakan kamu itu orang gila ya. Sampai ono hadis hatta yaqulu majnunun. Sampai wis perbanyak zikir. Wah zikir dirameke ben pa ora wong-wong Yahudi ben men kondo nek sampan iki wong edan wis diarani edan ora apa-apa. Sampai ono hadis. Nah, terus halaqah zikir itu juga masyhur, hadis-hadis halaqah zikri. Kanjeng Nabi pernah berjalan. Yang kuno ada dua halaqah, dua majelis. Yang satu majelis zikir, wong do zikir, yang satu majelis ta'alum. Kanjeng Nabi ngendika, kilahuma khair. Dua-duanya bagus. Artinya pada saat zaman Rasulullah itu sebenarnya juga ada zikir-zikir bersama, itu sudah ada. Ya, walaupun sebagian ulama atau sebagian golongan yang berpendapat bahwa zikir seru itu bid'ah mungkin menganggap mungkin hadis itu ndak kuat atau kiana. Tapi itu jelas kitab-kitab kuatah sing kitab bisa nerangke niku. Nggih. Kanjeng Nabi kilahuma khair, loro-lorone apik. Cuma Kanjeng Nabi berkenan mampir sing nggon majelis taklim. Senajan lorone apik tapi Kanjeng Nabi sempat bersinggah sing majelis taklim. Lah sing pintere Ansor iki lorone zikire ya ono, taklime ono, iki luar biasa. Jadi kan zikire ono, taklime ono. Nah pada saat Rasulullah itu pernah ada satu kelompok itu di masjid itu. Jadi di masjid. Jadi nenggon masjid kan mungkin masjid Madinah masjidnya gede. Jadi kelompok kono jamaah dari jamaah tahlil RT kene misalkan yang kuno do zikir wah rame la ilaha illallah sing kene sedang taklim alhamdulillah kabeh puji kang patang perkara jar kami wah jare Kanjeng iki lha bagus semua itu tapi Kanjeng Nabi menyempatkan mampir ning nggon sing taklim. Ini penghargaan bahwa taklim itu jauh lebih utama. Hanya taklim wa ta'alum itu lebih utama, itu ibadah yang lebih utama. Iku nek ning babul ilmi ning ihya buat dikumpas tuntas niku fadilah ta'alum. Karena apa artinya kita berzikir kalau belum punya ilmunya. Jadi nopo jenenge fadlul alim alal abid kafadil komari ala sairil kawakib. Jadi memang ada kelebihan-kelebihan yang diutamakan Rasulullah. Terutama taklim sing murni, sing orisinil yang semacam ini. Halakoh yang menyampaikan ilmu yang tidak ada motivasi lain kecuali ingin memahami agama, itu yang luar biasa.
Ya, kalau sekolah kuliah itu pasti ada motivasi lain ya kan. Pokoknya zaman saiki promosinya sudah ya kita kudu pinter-pinteran. Jenengan nyekolahke anak misalnya ini level presiden nyekolahke anak nih sekolah tinggi tentang agama, pasti orientasinya ben jadi pejabat bidang agama atau jadi apa kan. Ya sekarang nyatane menungso ngono wajar-wajar wae. Artinya kita ndak bisa mungkin menolak. Tapi bahaya iku niat-niat sing ngoten niku. Niate krono liu bahiyal ulama dan sebagainya itu wah paling bahaya itu. Tapi kita harus mensiasati ketika kita wingi sekolah-sekolah tinggi sekolah kuliah itu ya ada motivasi lain, kita punya halakoh, punya majelis yang khusus memang murni kita belajar itu motivasinya adalah ingin memahami agama. Ini nang kene ngaji nang kene tak kira ora ono sing pengin dadi men mlebu kemenak kan ora ya sapa ora ono apa ora ono piagame ora ono. Jadi ini murni ingin memahami agama. Jadi kula sering matur nek jenengan nyekolahke anak kan luru ilmu nggih. Mesti apa maneh sing sekolah umum mesti kan nggih luru donya. Wis ora apa-apa karang urip ning donya. Tapi kudu ana waktu khusus sing belajar itu betul-betul hanya untuk memahami agama ya, semacam bar maghrib ngaji ning majelis taklim atau ning madrasah kan tidak ada motivasi apa-apa kecuali hanya ingin memahami. Nah itu nanti yang kita andalkan sebagai taklim sing dimaksud Rasulullah. Nah Rasulullah begitu. Jadi ada dua majelis sing diampiri sing ono taklime. Nah itu secara berjamaah, zikir berjamaah itu sebagian ada mengatakan itu tidak ada dasar yang kuat sehingga termasuk sesuatu yang dipertentangkan. Di Sahih Muslim itu juga ada bahwa zaman dulu itu zikir itu dibaca keras-keras. Itu yang kitab-kitab Syafi'iyah itu ditakwil karena Imam Syafi'i sendiri menganjurkan zikir itu lirih. Tetapi boleh, jelas itu, tapi boleh kalau ada tujuan sing secara syariat memang dibutuhkan. Lah umumnya karena wong Jawa wis siji zikire yo paling nek jamaah tok. Wis jamaah kiyene ora gelem mulang zikir yo wis ora bakal ono kesempatan zikir. Jadi kan tujuannya kan memang mulia ya. Jadi itu memang sesuatu yang memang diperselisihkan. Jadi kita tidak usah terlalu bahas jeru-jeru. Memang dari barutan awal itu sesuatu yang ikhtilaf. Tetapi yang kita amalkan itu juga sudah punya dasar. Yang penting kan gitu. Jadi kemudian di sini nanti dilanjutkan sehingga kesimpulannya setiap orang mengucapkan bahwa sesuatu itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang orang mengatakan itu bukanlah sesuatu yang bid'ah, maka ya karena dengan dasar-dasar tertentu menurut orang itu, maka bagi orang itu ya tidak bid'ah ya. Kullu qailin yakun mubtadi'an indal qail, kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail ya. Jadi wong sing ngendikake bahwa ini sesuatu yang berdasarkan iki nah ini bukan bid'ah. Ya bagi orang itu tidak bid'ah. Bagi orang itu yang mengucapkan, meskipun itu berlaku hanya untuk pribadinya atau komunitasnya, karena hasil ijtihadnya bahwa itu sesuatu yang sunnah bukan bid'ah. Tetapi itu tidak boleh dipaksakan untuk memaksa orang lain yang memang menganggap bahwa itu tidak sunnah atau itu bid'ah, tetapi orang itu juga punya dasar. Jadi itu hanya berlaku untuk komunitasnya yang meyakini bahwa dengan dalil-dalil yang menurutnya itu bukan niat bid'ah. Maka tidak boleh dikatakan orang yang semacam itu ahli bid'ah, tidak boleh. Seperti misalnya ini golongan kita lah baca zikir seru, wiridan seru, itu bagi kita tidak boleh ada orang mengatakan bid'ah ya, itu bagi mereka itu sesuatu yang sunnah. Lah bagi orang yang tidak mengatakan bid'ah, tidak boleh membid'atkan orang-orang lain. Andai kata orang itu mengatakan bid'ah hanya untuk komunitasnya orang itu yang memang memahami dari sudut pandang beliau yang
dasar-dasar dalilnya itu menjurus ke sesuatu yang itu menganggap bukan sunnah. Demikian pula iki ilmu bagi Hasyim itu kan ilmu iki ya. Artinya harus ora kena fanatik iki. Harus di apa nih. Hanya ketika kita menganggap bahwa tahlilan, zikir, istighosah itu adalah sesuatu yang sunnah yang baik, maka kita juga tidak boleh mengatakan orang yang tidak ikut kemudian kita nas sebagai orang yang ingkar sunnah, tidak boleh, asalkan orang itu betul-betul punya dasar loh. Wong iki berdasar ke ilmu juga loh maksudnya. Kecuali nek wong kurang tok pokoke melu rame tok beras tapi orang ngerti apa-apa lah iku ya asalkan podo-podo duwe ilmune. Jadi duwe ilmune kaya misalkan nyuwun sewu. Tadi kan Imam Malik contohnya kan, menurut Imam Malik sesuatu yang walaupun ada dasar ketetapannya, tapi ulama-ulama dulu tidak ada yang melakukan, malah menurut Imam Malik adalah bid'ah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak ada yang semacam itu. Bagi komunitas pendukungnya Imam Malik tidak boleh membid'atkan Ashabus Syafi'iyah. Karena apa? Ashabus Syafi'iyah itu punya dasar yang menjadikan bahwa beliau menganggap itu bukan sesuatu yang bid'ah, itu ono dasar ilmu nih. Makanya nang kitab-kitab kalau nanti mau ten Fathul Qadir karangan kitab Hanafiyah itu, bahkan yo kitab Syafi'iyah itu kalau mengatakan misalkan itu satu yang khilafiyah, biasanya sesuatu yang khilafiyah wa indana misalkan wa indana makruh wa khalafahum misalnya al-Hanafiyah atau apa. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i ini tidak. Imam Syafi'i ini bid'ah, tapi kalau menurut imam lain itu tidak apa-apa. Itu diterangkan. Itu menghargai ilmunya karena sama-sama. Seperti kasus wong nangane luka terus diblebet. Nah, iki nek cara Hanafiyah begitu blebet iki wis engko pokoke padha uga mbuh mau ket awale suci, ਪਰ nek blebetan yo cukup nduwure tok wis. Tapi nek Imam Syafi'i kan kudu dirinci. Nek awale suci, lha iku nek awale suci yo engko cukup dilap nduwure. Tapi nek ora suci yo engko kudu diganti tayamum dan sebagainya. Nah itu dari kitab Fathul Qadir itu menerangkan wa khalafa ba'du Syafi'iyah atau wa khalafa Syafi'iyah. Kaya mono nulayani bahwa Syafi'iyah tidak semacam ini. Kalau menurut Syafi'iyah diterangkan. Jadi ora kok kan. Artinya mereka tetap menghargai seperti di inilah di I'anah. Kalau Imam Syafi'i kan masalah wakaf kan ketat. Enggak boleh dijual, enggak boleh apa. Nah, terus engko nanti wa jaza indal Hanafiyah. Artinya tetap disampaikan. Karena apa? Suatu saat pas kita mengalami kebuntuan, kita bisa menjadi salah satu alternatif. Jenengan iku nek do zakat anggo duit wis jajal wis. Ya. Walaupun dikandani bola-bali nek cara Imam Syafi'i iki ora sah nek mangane pokok ya ora kena duit, tapi realita ya. Lah itu kalau ndak ada, kalau kita itu antipati dengan Hanafi yo kita kesulitan. Nah, makanya wong NU itu memang paling luas. Nah, cara tali niki kendu ora kenceng-kenceng. Ya, longgar ora ti. Nah, itu memang dalam hal-hal yang demikian itu sesuatu yang mungkin terjadi itu. Atau begini ya, ada ulama salaf. Ulama salaf, menurut ulama salaf, kalimah-kalimah yang di Quran itu tidak boleh ditakwil. Ya, tidak boleh ditakwil. Misalkan kan wallahu 'alal arsy istawa, itu ulama salaf itu tidak berani mentakwil. Allah te Gusti Allah iku ala arsy iku istawa, istiwa sapa Gusti Allah al arsy istawa. Gusti Allah iku istiwa ning aras. Iku menurut ulama salaf tetap ora wani nakwil, tetap Gusti Allah tetap manoni istiwa ning aras, tapi sing istiwaan yaliku bihi, sing istiwa sesuai kepatutan istiwa Gusti Allah. Tidak berani.
Nah, tapi nek ulama kholaf, mulai sejak ulama kholaf itu ada yang berani mentakwil tapi dengan alasan. Orang berarti alasannya gini, karena dengan adanya tidak ditakwil itu kemudian muncul paham-paham yang menganggap bahwa Gusti Allah iku istiwa, kaya istiwa iku lho jenengan numpak perahu utawa jago ning kursi. Nah iki pemahaman-pemahaman bangsane Mu'tazilah min ahli zahis kan, min ahli zahis iku paham-paham sing plepeng itu mulai bermunculan paham-paham itu. Ketika ada kalimah kullu syai'in halikun ila wajhah, berarti Gusti Allah ki duwe wajah niku. Akhirnya nek wong biye tetep diarani Allah wajah tapi wajhun yaliku bihi. Ndak berani mentakwil tapi ndak berani mengande-ande kaya wajah makhluk, ndak berani pokoknya apa anane. Tetapi maknanya itu tersirat di hati, itu ndak berani menyamakan Allah dengan makhluk. Nah itu salafus soleh karena hati-hati nih. Tetapi mrene wong wis mulai adoh karo Kanjeng Nabi, wis mulai adoh karo sahabat, karo salafus soleh, wong wis mulai gawe pemahaman dhewe sing mulai menyimpang. Ketika memanai alal asis tawa, memaksakan diri pokoknya yo istiwa kaya wong jago ning kursi. Nah kemudian ulama kholaf mengantisipasi itu baru untuk menghilangkan mengantisipasi pemahaman yang keliru itu. Kemudian para ulama kholaf berani mentakwil dengan alasan supaya tidak disalahpahami oleh orang awam. Jadi istiwa di mana istaula. Allahi al istawa istaula. Allah menguasai aras. Dengan mentakwil dengan bahasa yang memang itu berlaku. Nakwile yo sembarangan ki artinya mentakwil tapi dengan bahasa yang memang berlaku. Karena istiwa itu di bahasa Arab itu berlaku sebagai tidak harus duduk di kursi istiwa itu. Seperti qodistawa bisrun alal iraqi min ghairi sayfin wa damin mughraqi. Qodistawa bisrun alal iraqi. Sungguh qodistawa, sungguh telah menguasai bisrun alal iraqi. Bisri telah menguasai Irak. Tentu saja Bisri ora kok dimaksud jago ning Irak, wong Irak negara sakmono gedene mesti dijigoki kan ndak kan. Nah, istiwa itu di dalam bahasa Arab itu sangat berlaku sekali di mana ini sebagai menguasai. Sehingga ketika ada Al-Qur'an wallahi istawa itu juga dimaknani dengan maknai menguasai karena bahasa Arab itu memang tidak menyalahi aturan bahasa Arab. Nah, jadi apa yang diperdebatkan antara ulama salaf maupun kholaf itu, jadi misalkan ulama salaf tidak berani karena Rasulullah itu tidak pernah mentakwil semacam itu pada saat itu, sehingga artinya tidak berlaku pada kalangan ulama salaf mentakwil itu, sehingga tidak berani. Nah, muncul takwil itu pada ulama kholaf, tapi ulama kholaf yang mengikuti kaidah-kaidahnya ulama salaf yang tidak melepaskan diri ulama salaf dengan tujuan untuk mengantisipasi dari orang-orang awam yang salah memahami, sehingga ada kaum Mujasimah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Nah itu dari pemahaman-pemahaman yang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah mulai menyimpang. Nah itu baru kemudian muncul ulama-ulama kholaf yang harus mentakwil sekiranya orang tidak salah paham. Itulah munculnya hal-hal baru yang semacam itu tidak termasuk bid'ah, ya, tidak termasuk bid'ah. Karena itu meskipun dulu tidak terjadi, tapi menjaga akidah supaya benar. Soalnya gini ya, biar bagaimanapun juga kita salah satu contoh gini,
nek wong sing Mu'tazilah itu, wong Mu'tazilah ki yakin wong ki ora bakal sumerep Gusti Allah mboning donya mboning akhirat. Dalile apa? La tutrikul absara wa absara wa latiful khabir. Iku dalile ya Quran. Nah, wong ahlu sunnah tetep bisa besok ning swarga iso. Mergo wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wah, jadi wajah-wajah yang bersinar nanti akan melihat Tuhannya. Nah, nek latu tiga absor iku di maknoni dunia akhirat berarti bertentangan dengan ayat itu. Itu kan tidak mungkin ayat kok bertentangan. Nah, maka latu trikul itu khitobnya orang di dunia. Khitobnya itu ngitopi wong sing ning donya apa mutlak. Nah, sing ujung yaumil itu keterangan itu besok ning swarga apa mutlak. Nah, itu nanti yang menjelaskan para ulama. Nah, karena kalau di dunia kan tidak mungkin kita melihat. Nah, bisa jadi latutul absaru itu bagi kalangan ulama-ulama yang ahli menjelaskan mungkin itu khitabnya adalah orang yang di dunia. Artinya orang di dunia tidak mungkin melihat Allah, tapi nek di surga ya nanti melihat. Jangan dibenturkan. Kalau sampai latutul absaru itu gawe patokan selamanya Allah tidak bisa, maka berarti ayat itu benturan dengan ayat yang lain. Padahal tidak mungkin ayat Quran itu antara satu yang lain benturan, tidak mungkin. Nek sampai ono benturan ini karena kita yang salah memahami. Sering kali Gus Dur kan ini. Nek ono wong memahami Quran podo-podo mau kok isi do ribut do benturan itu berarti orang salah Qur'ane. Salah wonge. Ya, jadi iki kesimpulannya apa namanya? Kita tidak boleh secara langsung mengvonis itu sebuah bid'ah yang sesat, tidak boleh. Itu akhlaki Ahlussunnah wal Jamaah ya. Itu begitu, tidak boleh kita langsung mengenas bid'ah. Kita harus teliti dulu ya. Kalau memang itu bertentangan dengan apa yang tadi sudah sampaikan, kemudian para ulama mengenas itu bid'ah, ya baru kita mengikuti. Nah, sebenarnya kalau kita enak ya. Enaknya kita orang awam itu tidak usah istihad, udah teliti. Pokoknya nek misalnya menurut kitab-kitab yang kita pelajari, misalnya nek sholat nisful lail atau sholat bulan Rajab, sholat dalam bulan Rajab itu sunah-sunah sholat tatawwu. Tapi kalau spesialis sholat rogoib, ulama-ulama lagi bid'ah, ya usah bid'ah gitu aja. Artinya kita kan enak, orang usah terlalu neliti jeru-jeru, tinggal mengikuti. Ya, sekian itu. Sediloknya sih meler gitu. Padahal aku pingin Pak Sedilok. Ya, ini monggo, terima kasih. Mohon maaf itu kekelanturan nih. Nah, ini bisa kembalikan kepada moderator. Mungkin ini sekedar mawon, karena ini kitab Mbah Kiai Hasyim itu sebenarnya kitab wong mualim. Jadi keterangan disingkat-singkat kan beliau sudah paham lah. Kula sing disingkat-singkat itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Kirang langipun nyuwun ageng pangapunten. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai. Sahabat-sahabat sedaya ingkang kawula hormati dan para tamu undangan, tadi sudah diterangkan oleh Yai Rozak bahwa Mizanus Tsani, pertimbangan kedua antara penilaian bahwa itu bid'ah atau tidak, yaitu dipertimbangkan adalah kaidah-kaidah para salafus soleh yang sudah mengamalkan, yang sudah muadzabahkan atau amalan-amalan yang sudah biasa dilakukan oleh salafus soleh. Kemudian kalau boleh saya mengambil kesimpulan bahwa di sini adalah tergantung sudut pandang dari mujtahid atau orang yang beristihad, bahwa apa yang dilakukan salafus soleh itu merupakan suatu atau ketetapan yang dilakukan oleh salafus soleh, ataupun perilaku salafus soleh itu sebagai bid'ah ataupun tidak sebagai bid'ah. Jadi tergantung sudut pandang kita, bukan sudut pandang kita, sudut pandang para mujtahid. Kita hanya marut-marut saja karena kita tetap kedah nopo istilahnya taklid gitu ya. Terus kesimpulan yang terakhir kalau boleh saya simpulkan bahwa
summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bimuqabilihi. Jadi semua orang yang misalnya kelompok yang berpendapat bahwa ini tidak bid'ah, maka orang yang ini bid'ah, maka orang yang mengatakan itu tidak bid'ah juga tidak boleh menghakimi orang yang mengatakan itu bid'ah. Atau sebaliknya. Jadi kita misalnya, contoh misalnya tahlilan, kita tahlilan mengatakan kita sebagai kesunahan yang baik, karena itu juga tradisi yang baik, tradisi salafus soleh. Tapi kalau seharusnya orang yang mengatakan itu tidak sunnah atau tidak selalu sesuatu yang baik, maka tidak boleh mengatakan bid'ah. Ataupun sebaliknya, kita tidak boleh menjustifikasi orang yang tidak melakukan tahlilan, tidak melakukan wirid dengan jahar itu sebagai ingkarus sunnah atau meninggalkan kesunahan, seperti itu. Jadi inti dari Mizanus Tsani ini adalah sudut pandang mujtahid, kemudian bahwa kita tidak boleh saling menyalahkan orang yang mengatakan atau yang mengklaim itu sebuah bid'ah ataupun tidak bid'ah. Monggo saya persilahkan kalau misalnya ada unek-unek ataupun ya memang rada mumet sithik niki karena butuh senam otak nggih. Terus ora gampang memahami kaya fardune wudu iku ana 6 gampang lho, tapi niki kudu ana rada mikir sithik. Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mumpung Yerozak tasik teng mriki, aja engko Yerozak kundur lagi. Aduh aku tak takoke, liwat mangke. Engko nek season berikutnya, sebulan berikutnya jenengan tak jamin kelalen ngeten lho. Ya jangan kelalen. Yang penting ojo kuwatir, mesti tak jawab. Jawabe nek sing rada angel ya la adri. Wallahu a'lam ngene. Monggo. Monggo dan Tikwo, ketoke ada sesuatu yang perlu. Monggo Ustaz, monggo Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, iki ada pertanyaan. Mungkin kita menyerapnya berbeda atau gimana kan, kalau ditanyakan akan lebih jelas seperti itu. Keterangan yang tadi diutarakan atau yang lebih tepatnya pada summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qaili bimuqabilihi. Di sini kan yang mengatakan bid'ah ada dasarnya, ya udah itu berarti kita katakan bid'ah. Kalau ya yang enggak berarti kan tidak. Jadi pertegas lagi, tidak menghakimi atau mengatakan bahwa contoh si kelompok A mengatakan tahlilan itu sunnah ataupun tidak bid'ah. Yang satu mengatakan contoh di sini. Lah, terus dalam masing-masing kelompok A ataupun B itu tidak boleh intinya mengganggu ataupun menyalahkan daripada pendapat masing-masing kelompok, harus saling menghargai, seperti itu ya. Nah, sedangkan kita sudah tahu ataupun prakteknya sekarang ini bahkan bukan saling menghargai, ya. Bukan saling menghargai tapi saling menjatuhkan bahkan. Nah, ini saya ungkapkan karena apa? Ya mumpung ketemu wong-wong alim tak derek tanglet. Untuk para awam ataupun para pengikut ini kan sing kiai ini ngomong A iki tahlilan ora apa-apa, sing kiai ini B ngomong tahlilan bid'ah. Lha kan para pengikut akan bingung dan iki piye kok orang yang ngomong kae lah kae bener apa salah. Aku ingin engkau piye kan seperti itu. Karena apa? Karena untuk saat ini, itu tadi yang saya bilang Kang, yang bid'ah ataupun yang tidak itu saling menjatuhkan lah
kasar ngomong seperti itu. Lah, untuk para awam ataupun kita-kita itu menyikapi hal-hal yang demikian bagaimana? Seperti itu. Biar tidak terlalu mumut ataupun bagaimana, kalau disuruh sing penting ojo ngolo-ngolo batire ya bisa-bisa saja, tapi ketika kok diwolo-olo terus cok ora kuat. Aku wis tahlilan iki jane ya ora bid'ah jarene kiai iku, tapi kok diomong bid'ah terus iki jane sing bener sing ndi satu. Lorone kok kadang nek wis kadung kuat benere cok metu mangkele njur bongkot dan sebagainya. Niki kita tanggapan kita ataupun mengatasi hal seperti itu bagaimana? Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, nyuwun sewu niki yo wis mudzakarah lilian. Jadi ngeten sebenarnya faktor pertama kemudian terjadi nyuwun sewu mungkin sampai ada hujat menghujat, sindir menyindir itu ya faktor ilmu itu. Memang rata-rata sing rame iki sing nyuwun sewu ora kok gratis bodoh-bodoh, tidak. Kalangan awam yang memang tidak punya dasar ilmu. Kalau sudah ngaji itu ndak. Nah, bid'ah itu ada bid'ah yang istilahnya menjadi satu bahan tadi bahan perdebatan. Ada bid'ah itu sudah dinas, ndak bisa diperdebatkan, memang bid'ah dolalah. Jadi bid'ah yang berpotensi menjadi satu perdebatan itu memang bid'ah yang dari awalnya itu ada sudut pandang yang bisa memanai dari segi sudut pandang yang berbeda. Contoh ini, mau kan dereng tak salis kesuwen nih. Kanjeng Nabi ki ngendika la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan, ana rombongan sahabat sedang perjalanan mau sedang musafir lah, dipesen Kanjeng Nabi ojo sholat asar kecuali kene Bani Quraidah. Ini pesennya Kanjeng Nabi siji tok, tapi sahabat itu maknane dua. Maknane loro ki Kanjeng Nabi membiarkan semua. Artinya disahke kabeh pemaknanya. Pertama, setelah berjalan sampai perjalanan, di tengah jalan ternyata wis asar. Sahabat aslinya kan cara pesene Kanjeng ojo pati-pati sholat asar kecuali ning Bani Quraidah. Tapi ana sahabat sing berani memberikan diri. Iki wektune wis nek ora segera sholat ning kene, tekan Bani Quraidah entek asar waktu asar. Kudu sholat, akhirnya sholat sebagian. Nah, sebagian kelompok lagi memahami yus pokoke Kanjeng Nabi iki ngakon kudu ning Bani Quraidah. Wong genah jelas-jelas hadisnya ngoten sih. Nah, akhirnya terjadi dua kelompok. Nah, dua kelompok ini karena yang memandang kenapa dia memberanikan sholat sebelum sampai Bani Quraidah, karena dia memandang bahwa pesan Kanjeng Nabi itu sebenarnya untuk melaku sing cepet sekira-kira sholat asar ini wis tangan Bani Quraidah, memandangnya itu cara memahaminya. Nah, jadi ojo pati-pati sholat asar kecuali ning Bani Quraidah. Iku berarti kudune jalane men cepet, kira-kira sholat asar ki men iso ning Bani Quraidah, berarti mlakune kudu cepet sehingga sholat asar ki men ning Bani, sehingga jangan sampai sholat asar kecuali ning Bani Quraidah. Iku maksudnya cepet-cepet, pokoknya asar iku kudu mau tekan Bani Quraidah masih waktu asar, maknane dari sebagian sahabat. Nah, sebagian sahabat yang lain yus pokoknya mbok cepet mbora, pokoknya sholatnya neng kono waktune entek mbora, karena nyatane Kanjeng Nabi secara tekstual. Nah, sudut pandang semacam itu menjadi suatu perbedaan cara merumuskannya, karena dari sudut pandang iki secara tekstual pokoknya Kanjeng Nabi ojo pati sholat asar kecuali Bani Quraidah, lan nek siji ojo pati-pati sholat asar kecuali nek wis ning Bani Quraidah, artine priye carane mlaku ki men salat asar waktu asar ki wis tekan Bani Quraidah. Nah, sehingga sing cara pandangnya dari sudut pandang iku lah iki yo kudu salat, karena apa iki kadung mlakune ora cepet sebelum Bani Quraidah, engko nek ora salat asar waktune entek. Itu menjadi dua sudut pandang.
Nah, kemudian ada bid'ah sing masih ditolerir bisa diperdebatkan, ada bid'ah yang sudah tidak bisa ditolerir. Itu terutama yang menjadi awal sumbernya firqah itu bid'ah di dalam akidah. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi akidah itu ada kelompok-kelompok yang tadi mengartikan Al-Qur'an, tetapi kadang-kadang bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Misalnya Allah dimaknani punya wajah karena kayak mau kullu syai'in halikun ila wajah. Berarti kan Allah duwe wajah, sehingga kelompok ini menafsir bahwa Allah itu punya jisim karena Allah juga punya yadullah fawqa aydihim. Wah, itu menandakan Allah juga ada yadnya. Waduh, jadi kelompok ini itu kemudian disebut dengan kelompok mujasimah. Nah, ini mengklaim bahwa Allah itu punya tangan ini tidak pernah terjadi zaman Rasulullah. Walaupun kalimahnya begitu, tapi zaman Rasulullah tidak sampai membahas bahwa menjelaskan bahwa Allah itu dirinci duwi kaya makhluk, tidak pernah pada zaman sahabat sampai zaman salafus saleh tidak pernah ada. Sehingga para ulama salafus saleh itu tidak berani mentakwil, tapi karena tidak ada kasus-kasus semacam itu, kelompok-kelompok sing menjisimkan tidak ada. Tetapi akhir-akhirnya muncul namanya ahluz zaih atau ahlul bid'ah, ya itu sing muncul pertama bid'ah sing menjadi firqah-firqah yang cukup ekstrim ya. Nah, kalau bid'ah atau perbedaan di dalam fikih itu tidak begitu ekstrimnya. Seperti tadi pendapatnya Imam Malik sebenarnya sudah ada contoh tadi. Itu hanya dari sudut pandangnya menurut Imam Malik bisa ora dong lakoni yo berarti ada sesuatu. Untuk alasannya hanya ada sesuatu, tapi kan statusnya tidak jelas hanya. Nah, menurut Imam Syafi'i itu tetap orang bid'ah karena apa? Bisa jadi orang yang nglakoni kuwi mergo ada satu udzur atau ada sesuatu yang lebih utama sehingga belum sempat hanya alasan semacam itu. Nah, contoh misalkan ana wong zikir jahar karo zikir lirih, itu memang jadi bahan perdebatan itu dari awal. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama juga ada yang demikian. Nah, itu dari sudut pandang hukum fikih loh. Kalau ini kan kita dari pandang sudut fikih, artinya betul-betul secara ilmiah dikaji secara ilmiah ilmu fikih. Tetapi ada hukum kearifan lokal. Hanya kalau sudah di masyarakat, kenapa dulu zaman biyen ning Jawa ning masyarakat ndak ada problem karena biyen wong siji. Sekarang kan banyak muncul alumni-alumni luar negeri yang masuk ke Indonesia kemudian membawa pemahaman baru sing belum terbiasa. Asline nek wong Jawa ki carane wis ket mbiyek iki kaya mono satu komando kiye ning kampung ya wis selesai, ndak ada masalah. Bisane kan kuwi karena ada. Nah, kearifan lokal itu artinya satu pemahaman, misalkan ning kono kiye ini satu sentral kiye ini bahwa kiye ini reti wong kono awam kabeh akhire salat be nek ora diserok-serokke usul ini be ora iso maca usul akhire diserokke akhire wong do ngerti. Akhire dadi keterusan pas kula berarti seru usul li. Ora ketang ora seru nemen itu tegese ana dirungu. Akhire keterusan dan itu tidak menjadikan batal menurut kita karena itu jelas tidak ada pelanggaran dalam syariat. Nah, kemudian bagi masyarakat lingkungan itu sudah terbiasa, tidak ada yang terusik, ya sudah tidak masalah. Yo zikir, yo apa, yo tidak apa pujian, tidak masalah. Jadi secara adat atau kebiasaan adat masyarakat itu sudah tidak ada satu masalah. Dan seharusnya ketika ada pendatang baru, lah itu justru di masyarakat itu pendatang baru. Misalnya saya ini ya kayak Mas Adib ya, dari pemahaman bahwa dari pemahaman luar itu kalau memang betul-betul berilmu sebagaimana tadi kullu qailin itu yang jenengan sebut, ketika teko ning kene berarti komunitasnya orang yang membiasakan zikir jahar, berarti mengikuti
pahamnya Imam Syafi'i atau ulama-ulama yang membolehkan paham soal zikir dengan jahar, ya sudah, saya tidak boleh saya membid'ahkan. Karena apa? Komunitas mereka sebenarnya juga punya dasar. Andai kata saya tidak senang, ya sudah, ini untuk pribadi saya atau komunitas saya tidak boleh mengklaim wah kayak berarti ora bener guys. Nah, yang jadi masalah kan sekarang gini, ketika ada orang punya komunitas tertentu padahal itu juga ada dasarnya, hanya karena saya dari luar tidak semacam itu langsung saya sesatkan. Nah, itu jelas salah kalau semacam itu. Artinya tidak dikaji dulu dalil ekonomi jane apa kok isone seru. Nah, tidak dipelajari ku langsung dinas wae. Pokoknya orang kaya aku berarti. Nah, itu yang tidak boleh itu. Sebenarnya kalau misalnya aku minta oke. Aku paham, oh kayak berarti mengikuti adat ulama-ulama atau ndereke ulama sing seneng zikir jahar. Yus, alhamdulillah. Kalau misalkan saya berminat ikut bergabung ya ndak apa-apa, memang ono dasar. Misalkan saya tidak berminat ya sudah, saya mau gondelan sing dalil iki selesai. Ya isone rame kan karena itu ndak ada, artinya tidak mengamalkan ilmunya itu. Faktornya itu sebenarnya ilmu. Ya makanya kalau orang-orang yang nyuwun sewu nek sing wis kalangan-kalangan intelektual yang memang ilmu ini sudah membahar warna-warna ya biasa-biasa saja. Dan sing ngisor ya ono apa sih gue-gue demo guys. Biasa itu. Ono termasuk ono wah itu sebenarnya hal yang tidak perlu mengeluarkan energi banyak itu. Misalkan kasusnya Gus aku tuh tidak perlu ditanggapi dengan energi banyak, itu biasa saja itu. Ya, artinya, lah itu karena itu satu karena kebodohan kita, atau justru yang paling bahaya ketika itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah itu, jadi faktornya ilmu itu sebenarnya tidak apa-apa. Dari sudut pandang ilmunya itu tidak apa-apa. Misalnya nyuwun sewu niki nggih, ono wong iki, maksudnya iki dari sudut pandang fikih lho. Ono wong doa kunut, ono wong ora, itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat itu. Semua banyak dasar-dasar itu. Ini soal saya bicara ilmu, saya ya jelas kunut jelas, tapi karena ini kita memandang pada ilmu, itu coro kaidah kesahannya kedua-duanya punya keabsahan. Makanya ya biasa saja sebenarnya. Nah, yang jadi masalah itulah itu tadi, kita tidak menghargai. Ketika tidak sama dengan kita langsung menas itu sebuah kesesatan. Nah itu yang tidak diperkenankan, dan itu bukan budaya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan budaya orang NU. Orang NU sebenarnya paling luas menurutku. Saya paling kagum dengan ulama-ulama NU itu ketika sekarang itu. Ya jadi begitu ya kesimpulannya. Pokoknya sing berpotensi begitu itu biasanya karena kurangnya mendalami secara keilmuannya. Ya, terima kasih aja lah. Yus, karo dipelajari dhewe. Terima kasih. Pripun Ustaz? Terus pemahaman seseorang atau kedalaman ilmu seseorang itu mempengaruhi bagaimana orang itu menanggapi fenomena khilaf atau fenomena khilaf yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada yang kalau di ranah ilmu tadi seperti disampaikan oleh Yerozak, di ranah ilmu itu biasa saja, misalnya kayak Imam Syafi'i dengan gurunya sendiri tadi Imam Malik beda pendapat biasa, tapi kemudian di ranah sosial ya biasa-biasa saja. Seharusnya seperti itu. Jadi yang penting kita niki disiplin ilmu harus seperti itu. Pas prakteknya kok ndak pas ya ndak apa-apa yang praktek ilmu. Yang penting di ilmu itu kita paham bahwa kita ndak boleh menyalahkan orang yang tidak sesuai dengan kita, atau seharusnya mereka juga tidak menyalahkan kita yang tidak sesuai dengan mereka, seperti itu. Apalagi hanya furu'iyah seperti itu. Ada lagi mungkin badhe ya. Monggo. Banyak sahabat sing tanglet ya. Cuman bingung sing ditangletkan apa. Mungkin ini tambahan saking dari pihak perangkat desa nggih, Pak Lurah, apa Carek mungkin ingin menyampaikan sesuatu? Mboten pertanyaan, maksudnya ingin menyampaikan apa ngoten lho. Mboten nggih, niki mboten terkait dengan kajian fikih nggih. Nggih. Barangkali wonten sesuatu ingin disampaikan.
mungkin nambahi sedikit tadi tentang pertanyaan dari saudara saya, Ustadz Taqiyuddin. Kenapa kok yang terjadi realitanya saling caci, saling maki kan nonton nggih. Nah, itu mungkin yang pertama yang kita dandani adalah kelompok kita dulu. Artinya ketika Nyon Sewu, ketika Ustadz Taqi menjadi pemimpin tahlil katakanlah di masyarakatnya, paling tidak setelah itu kita memberikan pengertian bahwasanya yang kita lakukan ini tidak keluar dari syariat. Kita kasih dalil, kita kasih dasar-dasar tentang amaliah kita. Jadi artinya ketika ada jamaah kita ditanya, lho kowe tahlilan, lha wong manut tok karo Ustaz Taqi umumon. Ketika hanya menjawab seperti itu kan akhirnya kan kurang pas. Ketika ditanya kenapa kamu tahlilan, lho yo iki wong ono dasare ini dan sebagainya. Akhirnya tadi yang tanya itu akhirnya mikir-mikir, oh ternyata ono dalile kan kayak ngoten. Ini tadi mungkin tugas-tugas dari sahabat-sahabat kita yang menjadi menjadi kudwatan di masyarakatnya, yang menjadi panutan, mungkin bisa memberikan dalil tentang masalah tahlil dan sebagainya. Terus kemudian ketika yang mencaci atau yang memaki itu adalah orang-orang yang notabene jaring dengan Pak Yai Razak mau mboten berdasarkan ilmu nggih cukup warid anil jahilin, wis ora nengke mawon Pak, ngomong biye sementing apa yang saya lakukan itu mempunyai dasar, mempunyai satu napa jenengane dalil kayak patokan kayak ngoten nggih. Monggo semonten saya nggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo wonten malih. Santai, Mang. Pengen takok. Matur nuwun. Niki takoke wong bodho ngene nggih. Sing kula sok mireng, mboten ngertos tapi sok mireng ada bid'ah dhalalah ngeten nggih. Bid'ah dhalalah, terus bergesernya waktu ada penjelasan bid'ah hasanah. Niki penjelasannya pripun? Masalahnya nek bid'ah dhalalah ingkang kula ngertos, ingkang kula mireng saking Kanjeng Nabi napa niku nggih. Terus lah bergeser waktu ada imam-imam, terus ada bid'ah hasanah. Nyuwun penjelasanipun mengeten mawon. Tambah bengi tambah angel. Tapi kebutuhan hati ini biasain dalu-dalu. Muga-muga dengan mudzakarah kita bersama Allah memfutuh hati kita ya, diberi paham agama, minallahumma amin. Yaitu dados memang itu karena berdasarkan ada kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin syadzafin. Artinya ada hadis itu kemudian seringkali dibuat senjata dari pihak-pihak tertentu untuk menghantam yang tidak seamaliah dengan orang itu. Orang seneng yang muamalah gitu. Nah, itu yang kemudian muncul ulama-ulama itu dari dulu sebenarnya, buatan sakniki. Artinya pembahasan dari dulu sehingga muncul ulama-ulama bahwa yang dimaksud kullu bid'atin itu kan kullu itu yang dimaksud secara umum bid'ah dolalah itu belum dirinci. Hanya kulunya itu kulu majmu'iyah, bukan kuliah sing dimaksud secara satu persatu semuanya bid'ah pasti dolalah itu tidak. Jadi misalkan nyuwun sewu, semua bid'ah itu dikatakan dolalah, sementara bid'ah itu dari definisi yang kemarin adalah amrin muhdas,
sesuatu yang baru, artinya baru itu tidak ada zaman Rasulullah maupun sahabat. Lah sementara kan zaman baru itu tak kira yo luwe akeh. Wae kan pirang-pirang. Nah, tapi sebenarnya ada bid'ah hasanah itu juga kalimah itu muncul dari ulama-ulama. Sehingga kalau tidak salah Sayyidina Ali itu yang munculkan ni'mal bid'ah hadhi. Kan mbok nggih kalimah nggih. Saapi-api bid'ah yo iki, salat tarawih iki. Jadi ketika bulan puasa musala-musala rame wong do salat jamaah tarawih, padahal zaman Rasulullah tidak ada. Tapi setelah Sayyidina Umar bin Khattab itu mentasrekkan, artinya mensyariatkan bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan berjamaah dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, sehingga masjid-masjid menjadi ramai ya. Nikmal bid'ah hadhi, bahkan beliau mendoakan nawarallah qabr Umar kama nawaro masa jidana gitu. Itu muncul kalimah-kalimah itu juga dari siapa? Para sahabat. Jadi padahal yang namanya sahabat itu perilaku beliau itu tidak bisa disebut bid'ah. Kan bolak-balik. Beliau mengatakan nikmatil bid'ah hadhi, tapi kalau dalam ilmu fikih, dalam akidah, sesuatu yang masih dilakukan Rasulullah oleh sahabat itu bukan bid'ah. Kanjeng Nabi dewi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir. Jadi tindak lampai khulafa'ir rasyidin itu sunnah. Itu yang ndika Kanjeng Nabi lah. Sehingga Rasulullah juga mengatakan, ada sabda lagi, man sanna sunnatan hasanatan. Itu lebih umum. Jadi sunnah yang sifatnya umum. Sana sunatan sanatan ini berarti kan wong membuat satu kesunahan. Dudu sunah Kanjeng Nabi perilaku. Misalnya kaya ning Jawa. Kaya ning Jawa misalnya bodo-bodo ana silaturahim ana bodo. Pertama kali sing memulai kuwi sing wong do njaluk ngapura. Pertama kali orang yang mentradisikan itu namanya mansana sunatan hasanatan. Jadi antara bid'ah dengan sunnah itu sebenarnya ada dari sisi luhut, ada dari sisi istilah. Nah, jadi kalau dia di sisi istilah ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah itu karena dari sisi apa namanya? Dari sisi luhut, bid'ah itu pokoknya angger endi-endi sing belum pernah terjadi itu jenenge bid'ah. Nah, kalau dari definisi bid'ah yang dimaksud dalam hadis itu penjelasannya mau niko, tidak boleh diklaim bid'ah karena setiap bid'ah yang dimaksudnya adalah rojiun, kembali kepada hukum hukum yang bertentangan dengan nas baik Al-Quran maupun hadis, terjadi tidak pada zaman Rasulullah, barang anyar, dan bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah dengan syariat. Nah, itu bid'ah dhalalah, itu sudah jelas. Nah, seperti itu. Saya katakan tadi ada kelompok-kelompok yang punya akidah tersendiri, akidah Mujasimah, yang itu belum ada zaman Rasulullah semacam itu. Itu jelas bid'ah dhalalah itu. Jadi bid'ah dhalalah itu artinya bid'ah yang memang tidak sesuai dengan sunnah Rasul maupun nas Al-Quran, dan para ulama-ulama soleh yang tidak ada sahabat pun tidak yang melakukan, dan sangat bertentangan. Itu jelas bid'ah dhalalah. Sehingga sekalipun nengkono duwe dasar ada nas-nas hadis Quran sehingga alasan pun tidak bisa ditolak kalau bid'ah itu sampai menentang atau bertentangan dengan sebuah sunnah. Itu sebenarnya neng buri wonten niku. Ada penjelasan itu. Jadi bid'ah sing paling welek iku bid'ah sing jelas sampai membatalkan perkara sing hak. Bid'ah kok sampai status bid'ah itu
mbatalke perkara sing hak. Maksud bertentangan sampai mbatalke perkara sing hak. Contoh ngeten. Akidahe wong Ahlussunnah wal Jamaah iki Allah ku mukhalafahil hawadis. Kok ana akidah baru sing duwe tekad Gusti Allah ki padha karo makhluk tersusun dari beberapa organ tubuh. Wah, itu jelas bertentangan dengan nas bahwa Allah itu mukhalafah laisa kamislihi syai'un, dalile kan itu. Berarti nek ana kelompok misalkan duwe dasar-dasar iku yadullah fawqa aydihim wallahu ala aziz tawa wa ainullahi dan sebagainya kan. Nah, dalile ono ki Quran kabeh barangkali, tapi kok jelas-jelas bertentangan dengan kesepakatan ulama bahwa Allah laisa kamislihi syai'un. Nah, itu bid'ah kok sampai menentang sebuah kebenaran, itu jelas syarul bid'ah itu. Jadi bid'ah sing dulalah itu. Bid'ah sing sampai jelas-jelas bertentangan dengan nas syariat. Nah, itu walaupun di situ nukil dalil seberapa banyak pun tidak dipakai, itu bid'ah yang sampai menentang kebenaran itu. Karena pasti dalil yang digunakan sandaran mereka itu pasti salah paham. Karena tidak mungkin Quran itu benturan dengan salah satu mukjizat Al-Quran itu sekian banyak ayat itu tidak ada yang ta'arud. Kalau sampai ada yang ta'arud itu kita sendiri yang kurang memahami, karena kita tidak paham asal usul dan sebagainya. Nah itu sing dimaksud bi'adulalah itu bid'ah yang sampai membatalkan satu kebenaran. Itu jelas syarul bid'ah. Makin teniki ngono ta sebenarnya. Sekedap malih malah, tapi kan dereng diwaos. Ora. Jadi ngoten nggih. Matur nuwun, terus nggih kalih ngatung nggih. Istilahnya misalke jenengan ku ono ngajine kene kok malih Pak zikir jahar ora urung padha bae. Zikir jahar itu sebagian ulama lebih cenderung mendukung karena apa? Zikir sing apik iki bilisan wabil qalb. Zikir bil qalbi tok apik, bilisan tok ya apik, tapi tetep luwih apik di qalbi tok daripada bilisan tok. Tapi sing luwih apik loro nih bilisan wabil qalbi. Karena dengan zikir bilisan bil qalbi itu berarti kita mengamalkan taat itu ya hatinya, ya lisannya, ya gerakannya. Kalau kita misalkan la ilaha illallah itu berarti atine ya zikir, lisane zikir, sirahe zikir la ilaha illallah, berarti gerak kabeh. Kaya wong salat. Salat itu satu ibadah yang sekaligus semua faktor ibadah baik qalbiyah, badaniyah, kauliyah semua tercantum. Nah, zikir ya ngoten niku. Lah nas-nas zikir syahar fadilah gede niku kuwata sangat. Ten fadilah. Dan supaya jenengan ku bareng ngaji iki malih Pak zikir jahar, malih mamang kok sido aku. Ya mantep iku jelas dalile jelas ya. Hanya dalam kajian ilmu memang ada sudut pandang yang demikian, kita hargai sebagai ilmu. Asalkan wong kuwi duwe ilmu monggo. Tapi kita punya dalil lebih kuat. Ngoten nggih. Tur nuwun. Aduh ngapunten sing kata